Tapi kembali karena untuk cita-cita ko sebagai tutumanon ni Kristus na itinong lakalan ko na magigit ikatubayaan ipoy tapon. Patubayaan ipoy tapon kapiyo o sadat kapiyo ay paginamaan ako kumaray tinurahingan kumaray tiso o suban ako na limang dilo sa ba't na paginamaan o kon ko tumanong na undang-undang. Wala po sa pinayang namin, tinupa undang-undang na kagaya ng kuno. Tetapi, ay sananiman ako, muntok na pinarahingan, muntok na sa pitulun, perlu kapiyo sa roon ako, asasaliga, man ako marinig sa bagno, no pagginawaan, ako, mantag suwag, pagginawaan ako. O matalalit kita pinayang kong ami, ano ito ko na mamamasi sa bagay na tumanong ni Tuhan Yesus akan kami pura-pura tetapi iko'y kapot-kapit. Saudara-saudari, satu bahaya yang sedang kita hadapi pada masa ini ialah kepura-puraan dalam hidup keagamaan ataupun dalam iman hidup keagamaan. Itulah sebab saudara-saudari penting bagi kita supaya di dalam usaha kita menjadi seorang murid Yesus, mengenal Yesus, mengasihi Dia, supaya dapat mentaati Dia. Kita jangan jatuh dalam perangkap duniawi yang menganggap bahwa keagamaan ini adalah undang-undang. Apabila itu sudah melanda diri kita sendiri dan filsafat seperti itu menguasai kita sendiri, maka itulah sebabnya saudara-saudari, makin hari makin banyak fanatik. Dalam gereja pun boleh jadi ada fanatik Kristen. Tapi dalam agama yang lain pun kita dapat lihat, baca sendiri bagaimana fanatik itu sangat kuat. Dan ini adalah karena tidak memahami sebenarnya maksud iman, maksud kehendak Tuhan. Bayangkan saudara-saudari, seseorang atau kelompok itu mengatakan dia ini beriman, dia memanggil Allah itu Tuhannya, tetapi sekaligus dia membunuh, tidak ada apa-apa. Mengikat tubuhnya dengan bom, dia bilang dia inilah beragama, beriman, tapi dia lari ke tengah-tengah orang ramai, letupkan bom itu, dan kononnya dia sudah terus naik ke surga tanpa halangan apa-apa. Inilah saudara-saudari iman manusia yang hanya berdasarkan kepada undang-undang dan tidak memahami apa maksudnya beriman. Nah, saudara-saudari bagi kita umat Kristen dan khusus bagi saudara-saudari beriman, pahamilah dengan jelas. Itulah sebab kita mempunyai tema pastoral yang kita gunakan selama ini, yaitu kita umat perlu berbudaya menyembah Tuhan, membentuk iman, berterusan, dan bertanggung jawab sosial. Maksudnya saudara-saudari, ketiga-tiga hal ini kalau sudah benar-benar menjadi budaya hidup kita sehari-hari sebagai pengikut Yesus, kita akan beriman yang seimbang, bukan secara fanatik, tetapi seimbang, yang menyeluruh. Yaitu kita menyembah Tuhan dengan benar-benar menyembah
menyembah Dia, Tuhan yang kita kenal melalui Yesus. Karena Yesus adalah penjelmaan Tuhan Allah itu sendiri. Dia datang di dunia dan Dia yang mengajar, Dia yang memperkenalkan kepada kita Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan gereja mencatatkan semua itu dengan tradisi, dengan Alkitab, di mana kita dapat mempelajari, mengenal Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Dan penyembahan kita saudara-saudari didorong bukan karena undang-undang semata-mata, tetapi karena ikatan cinta kasih kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang duduk di tahtanya di surga dan tidak tahu apa-apa tentang keadaan kita manusia, tetapi Dia adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Dan kita menyembah Dia karena relasi cinta kasih kita dengan Dia. Kita didorong datang kepada Dia setiap kali kita berdoa, setiap kali kita membaca merenung firman-Nya, setiap kali kita datang ke perayaan Ekaristi hari Minggu, bukan karena undang-undang, tetapi karena cinta kasih kita terhadap Dia. Sesudah itu, kita tidak puas dengan hanya dibaptis. Kita tidak puas hanya dengan mengatakan Kristus itu Tuhan saya. Paulus menasihatkan kita, kamu sudah menerima Kristus, ambillah usaha, tetaplah hidup bersatu dengan Dia, berakar umbi pada Dia, dan dibangun di atas Dia. Berarti saudara-saudari, iman kita kepada pribadi Yesus harus kita usahakan tiap-tiap hari, berusaha menyatukan diri kita kepada Dia, karena Dia adalah pribadi, dan membangun hidup kita sehingga benar-benar berakar kepada Kristus, karena Dialah sumber kekuatan, keberanian, dan lebih-lebih kebijaksanaan bagi kita untuk hidup di dunia ini dan dapat mengungkapkan iman kita dengan sepenuh-penuhnya. Dan kita mau terus mengenal Tuhan karena Dia seorang pribadi, mengenal kehendak-Nya, perintah-Nya yang berdasarkan kepada cinta kasih. Kita tidak puas hati dengan apa yang ada pada kita. Kita senantiasa perlu mempertingkatkan pengenalan kita terhadap Yesus, kasih kita terhadap Dia, supaya kita benar-benar dapat melakukan kehendak-Nya. Dan supaya iman kita ini benar-benar seimbang, menyeluruh, tidak fanatik saudara-saudari. Maka itulah sebab perlunya kita sadar bahwa iman yang tidak ada perbuatan adalah iman yang mati, iman yang berpura-pura. Sebab itulah kita mau juga hidup berbudaya bertanggung jawab, karena kita tidak dapat memisahkan Allah dari manusia dan alam ciptaan. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah tetapi kita membunuh manusia, merosakkan alam ciptaan Tuhan, apa artinya? Sebab itulah saudara-saudari, perlu bagi kita sentiasa mengingati tiga perkara ini: menyembah Tuhan, membentuk iman kita dengan berterusan, tetapi senantiasa kita hidup dalam realiti, yaitu bertanggung jawab sosial, bertanggung jawab terhadap kebajikan sesama, bertanggung jawab terhadap kebajikan alam ciptaan Tuhan. Semuanya ini kita telah dengar dalam bacaan Injil, bacaan pertama juga tadi. Jadi marilah kita saudara-saudari pada kesempatan nanti di rumah baca kembali bacaan hari Minggu ini, karena sangat berguna bagi kita untuk membentuk iman yang benar-benar berdasarkan kepada cinta kasih
Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen fanatik.